Materi pertama kita adalah kepemilikan investasi dalam bentuk ekuitas kurang dari 20% yang juga disebut sebagai investasi held for trading. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, investasi ekuitas untuk trading kita akui sebesar fair value. Kemudian, penyesuaian sehubungan dengan fair value ini nantinya akan menyebabkan kita mengakui adanya unrealized gain atau loss yang kita laporkan sebagai komponen dalam net income atau laba bersih. Contoh ini menyebutkan bahwa pada tanggal 3 November 2019, perusahaan yang bernama Republic membeli saham biasa atau saham ordinary di 3 perusahaan ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide, setiap perusahaan ini sahamnya memiliki cost masing-masing dengan total 718.550. Cost yang dimaksud di sini adalah termasuk harga beli saham dan juga biaya-biaya lainnya termasuk biaya komisi broker dan beban lainnya untuk memperoleh saham tersebut. Sehingga ketika memperoleh saham atau membeli saham, maka kita membuat jurnalnya yaitu equity investment pada kas sebesar total 718.550. Akun equity investment itu akan kita laporkan di kelompok aset, sama halnya dengan debt investment yang kita laporkan di kelompok aset untuk non-current asset. Equity investment juga demikian, kita laporkan di non-current asset. Jadi ini adalah jurnal perolehan atau pembelian saham. Kemudian di slide ini juga ditunjukkan informasi terkait dengan dividen dalam bentuk tunai atau kas. Pada tanggal 6 Desember 2019, perusahaan Republic ini menerima kas dividen sebesar 4.200 dari investinya, salah satu investi yaitu Nestle. Nah, karena mendapatkan kas dividen, maka Republic akan mendebit kas dan mengkredit dividen revenue sebesar 4.200. Cerita di soal ini atau skenario di soal ini adalah 3 perusahaan investi ini sebenarnya semuanya melaporkan net income pada periode tersebut, atau dengan kata lain 3-tiganya menghasilkan laba. Namun hanya Nestle yang mengumumkan dan bayarkan dividen kepada Republic. Karena Republic hanya memiliki saham kurang dari 20%, maka berarti Republic memiliki pengaruh yang kecil terhadap investi. Oleh sebab itu, jika investi memiliki laba, maka laba tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi investor untuk mengklaim laba sebagai income-nya. Bagi investi sendiri, jika dia menghasilkan laba, maka laba itu bisa ditahan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Hal ini berarti investi walaupun mendapatkan laba belum tentu mengumumkan dan bayarkan dividen kepada investor yang memiliki saham kurang dari 20%. Nah, dari cerita di soal ini, 3 investi ini memiliki laba, namun hanya Nestle yang membagikan dividen kepada Republic. Hal ini berarti investor dengan kepemilikan saham kurang dari 20% hanya bisa menikmati net income investi jika investi mengumumkan dan membayar dividen. Nah, dalam cerita ini hanya Nestle yang membayar dividen, sehingga Republic menjurnal penerimaan dividen untuk kas pada dividen revenue yang menggambarkan dividen yang diterima dari Nestle saja.